orang-orang yang 100% tidak mungkin sukses. Orang yang sukses, orang yang kaya raya, mereka adalah selalu memberi sedekah. Anda pasti sudah tidak asing dengan kata sedekah. Bahkan orang-orang gagal, mereka itu selalu minta disedekahi. Ya, Pak, saya kurang uang, minta disedekahi. Nanti 3 bulan lagi anak saya perlu makan, minta disedekahi. Anda punya mental terbiasa meminta. Saya mau garis bawahi bahwa orang sukses itu memberi sedekah. Orang gagal selalu minta disedekahi. Nah, ada kata memberi dan meminta di sini. Nah, Anda tipikal orang yang seperti apa? Minta atau memberi? Kalau memang Anda itu sudah punya mental memberi, nggak peduli Anda kondisi Anda lagi minus atau lagi surplus, Anda tetap punya tabiat suka memberi. Tetapi ketika Anda memang dasarnya mental Anda itu suka meminta, nggak peduli Anda lagi surplus atau lagi minus, Anda tetap akan selalu meminta. Makanya pikir dong, sebelum Anda bertanya, sebelum Anda meminta, itu pikir dulu. Jangan Anda langsung minta gitu aja, siapapun nggak bakal memberikan Anda pinjaman deh. Trust me. Oke? Kemudian yang kedua, ada juga pengusaha-pengusaha ya, yang bukannya memikirkan perusahaannya, bukannya memikirkan perusahaannya ini omsetnya itu bisa naik 5 kali lipat lebih besar, bagaimana strateginya lebih baik. Tapi ujung-ujungnya sibuk berteman dengan teman-teman, berteman dengan mungkin para politisi, berteman dengan para pejabat. Ujung-ujungnya minta proyek, ya kan. Lagi-lagi ada kata meminta. Ujung-ujungnya ngapain sih? Ya, di Indonesia banyak kok pengusaha seperti itu, ya. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi di sini, kalau Anda pengusaha yang hebat, pengusaha yang kuat, Anda bukannya meminta proyek, tapi justru Anda membantu pemerintah. Karena pemerintah banyak job, pemerintah banyak hal yang harus diselesaikan. Harusnya kalau Anda pengusaha yang hebat, Anda bukannya minta proyek sama pemerintah, tapi Anda berikan nilai Anda. Anda bisa memberikan solusi supaya pemerintah bisa bekerja efektif, cepat, dan efisien, supaya negara ini bisa cepat menjadi negara maju, bukan cuma selamanya negara berkembang. Contohnya mungkin Anda di bidang kontraktor contohnya, ya kan, Anda mungkin bisa memberikan solusi dengan harga yang bersaing, pengiriman yang tercepat, pembangunan yang paling bagus, sumber daya manusia yang handal. Anda bisa memberikan wawasannya. Niscaya Anda nggak usah minta proyek, pemerintah akan mencari Anda memberikan proyek. Seperti itu, ya kan? Nah, tunjukkan kompetensi Anda. Kalau Anda dikit-dikit suka minta, kapan Anda hari ini bisa menjadi orang yang sukses? Karena orang yang sukses mental pemberi, bukan meminta. Dan itu pasti didasari dari waktu Anda masih kecil. Dikit-dikit minta, ya kan? Minta uang jajan. Namanya juga anak kecil pasti minta uang jajan. Saya pernah, waktu kecil saya juga diberikan uang jajan sama orang tua. Uang jajan itu dijatah sama orang tua. 1 minggu sekian rupiah. Nah, namanya juga anak kecil, pasti kita juga suka cari jajan kan. Nah, akhirnya saya berpikir gitu, uang jajan saya nggak cukup. Kalau saya minta lebih sama orang tua nggak kasih. Akhirnya saya putar otak cari cara, akhirnya saya jualan, ya kan. Dan akhirnya saya terbiasa sejak saya kecil, saya harus berjualan sana, berjualan sini untuk menambah penghasilan saya, dan saya dapat uang jajan. Nah, itu saya bukan meminta. Saya putar otak bagaimana supaya saya bisa memberi saya uang yang lebih. Seperti ketika saya mahasiswa, sebelum saya dulu jadi pengusaha, saya kan dulu seorang guru les, ya, privat. Saya memberikan les privat pada siapa? Anak-anak SMU, anak-anak SMA pada saat itu. Ya, nah itulah akhirnya saya selalu putar otak, putar cara, memberikan solusi. Saya malu kalau minta duit sama orang tua. Karena usia 17 saya sudah nggak pernah minta uang sama orang tua, ya kan? Nah, Anda silakan cek di buku saya Badai Pasti Berlalu. Ya, saya sudah bahas itu semua. Nah, akhirnya saya dapat penghasilan tambahan. Nah, intinya saya bahkan enggan punya mental peminta, malu. Mengubah nasib jangan punya mental peminta, malu. Selalu punya mental memberi, mencari solusi. Saya mau kasih tips ya, sekali lagi ya, orang sukses cari jalan, orang gagal cari alasan. Itu yang sering saya sampaikan. Jangan suka cari alasan, ya. Nanti inilah kurang itulah dan sebagainya. Nah, singkat cerita, 100% garansi Anda tidak akan sukses kalau Anda punya selalu mental peminta.